Tidak ada hal yang indah selain bisa melihat timnas Indonesia menang atas Bahrain. Akhirnya timnas Indonesia bisa membalaskan dendam kepada Bahrain setelah di pertemuan pertama timnas Indonesia dicurangi oleh wasit dan Bahrain. Strategi yang brilian dari timnas Indonesia memperlebar asa untuk lolos ke Piala Dunia. Kemenangan ini juga tak lepas dari trio bek timnas Indonesia yang saat mereka bermain selalu menghadirkan kemenangan. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Tak ada kata kalah saat melawan Bahrain. Semua penggemar sepak bola juga tahu jika melawan Bahrain adalah laga hidup dan mati, karena kemenangan akan membuka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, kemenangan juga akan mengobati luka saat di pertemuan pertama Indonesia yang sudah hampir menang harus menerima kenyataan pahit setelah wasit berat sebelah saat pertandingan tersebut. Kemenangan juga akan mengangkat rasa percaya diri punggawa timnas Indonesia setelah sebelumnya harus menerima kenyataan kalah telak dari Australia dengan skor 5-1. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Indonesia menurunkan strategi yang berbeda dari laga sebelumnya. Kali ini trio bek Sachin Hapner, JS dan Rizky Ridho dipasang sejak menit pertama. Laga ini juga menjadi laga debut dari pemain Joe Lupesi yang berada di posisi tengah. Selain itu, lini depan juga diisi oleh duet Oli Romeni dan Ragnar Oratmangun. Sejak menit pertama, timnas Indonesia sudah mengambil inisiatif serangan dan menguasai jalannya pertandingan, hingga akhirnya timnas Indonesia bisa mencetak gol cantik di menit ke-24 melalui skema kerjasama Tom Haye, Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni. Tom Haye yang mendapatkan bola mengirim umpan cantik ke Marcelino dan kemudian bisa dieksekusi dengan baik oleh Oli Romeni. Kerjasama kedua pemain Oxford United tersebut membuat timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menang melawan Bahrain. Di babak kedua, sejumlah peluang emas timnas Indonesia dapatkan. Sayangnya, penyelesaian akhir yang buruk membuat gol tidak bertambah bagi timnas Indonesia. Dua peluang emas yang seharusnya menjadi gol adalah peluang Marcelino Ferdinand yang seharusnya 97% menjadi gol, dan peluang Eliano yang sudah di depan gawang juga gagal menjadi gol. Beruntung permainan solid back di laga ini membuat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Bahrain. Terdapat beberapa faktor kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Salah satunya adalah menurunkan bek terbaik timnas Indonesia. Sachin Hapner, JS dan Rizky Ridho berjibaku menjaga pertahanan timnas Indonesia. Ketiga bek ini bisa disebut sebagai bek terbaik timnas Indonesia saat ini. Saat mereka bermain, mereka bisa mencatatkan clean sheet sebanyak 6 kali. Chemistry ketiganya juga jelas sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan hasil pertandingan yang sudah mereka lewati. Kemampuannya yang beragam juga menjadi opsi yang sangat berguna bagi taktik permainan timnas Indonesia. Trio ini mengingatkan kita kepada trio bek Juventus, Bonucci, Barzagli, dan Chiellini yang saling melengkapi satu sama lain. Pada pertandingan ini, penampilan penuh semangat dari Sachin Hapner selalu menjaga pertahanan timnas Indonesia tetap aman. Apalagi tackle krusial yang dia lakukan di babak kedua, menghindarkan dari kebobolan oleh Bahrain. Namun yang paling menonjol adalah Rizky Ridho. Dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Terlebih saat awal babak kedua, jika tidak ada Rizky Ridho, mungkin Bahrain sudah mencetak gol. Dalam laga ini, dia mencatatkan 6 clearance, 2 intercept, dan 1 tackle yang baik. Dia layak menjadi man of the match pada pertandingan ini. Keputusan pelatih memainkan ketiganya sangat tepat. Bahrain dibuat kesulitan karena tidak bisa menembus ketiganya, sehingga Bahrain selalu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia yang lain adalah diturunkannya Joe Lupesi. Keputusan tidak menurunkan Nathan Choaon dan menggantinya dengan Lupesi terbukti sangat tepat. Dia diduetkan dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Hadirnya Lupesi membuat Tom Haye lebih leluasa saat mengalirkan bola ke depan. Ini terbukti dari gol yang tercipta. Sebelumnya gol tersebut berasal dari skema kedua pemain tengah itu, yang kemudian diumpan kepada Marcelino. Lupesi yang berposisi sebagai gelandang bertahan bisa menghubungkan lini belakang dan lini tengah dengan tenang. Ia bermain rapi dalam membagi bola dan menjaga pertahanan, disiplin sehingga membuat lini tengah menjadi hidup tidak seperti saat melawan Australia. 90 menit bermain, Lupesi mencatatkan akurasi umpan sebesar 85%, melakukan 2 clearance dan 1 intercept. Hadirnya Lupesi membuat kesempatan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Selain itu, apresiasi juga layak kita berikan kepada Oli Romeni. Bagaimana tidak, dia adalah pencetak gol kemenangan sekaligus berhasil mencetak 2 gol di 2 laga debutnya bersama timnas Indonesia. Ia adalah kepingan puzzle terakhir timnas Indonesia. Ketenangan dalam membawa bola membuat bek Bahrain selalu kesulitan saat mengawal Oli Romeni. Pada laga melawan Bahrain, Romeni dinobatkan sebagai man of the match. Meski meraih kemenangan, timnas Indonesia tetap harus memperbaiki kelemahan, terutama adalah penyelesaian akhir. Seharusnya timnas Indonesia bisa menang 3-0. Sayangnya, 2 peluang emas tersebut harus hilang. Pertama adalah kurang tenangnya Marcelino Ferdinand dalam memanfaatkan bola. Posisi dia sudah bebas untuk mencetak gol dan hanya tinggal menendang bola. Sayangnya bola tersebut melambung jauh. Kedua adalah peluang emas dari Eliano. Kerjasama apik Rizky Ridho dan Kambuaya membuahkan umpan yang sangat brilian dari Kambuaya. Sayangnya Eliano yang sudah bebas gagal untuk melakukan tap in bola.
bola yang ditendang Eliano justru melambung tinggi. Kedua kesalahan ini harus segera diperbaiki karena setiap peluang yang ada bisa memperlebar kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Laga selanjutnya adalah melawan Cina dan Jepang 3 bulan lagi. Optimiskah kalian dengan timnas Indonesia pada saat ini?